Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidzah, para santri yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian akad pagi insyaallah. Jadi pekan yang lalu atau bulan yang lalu kami sampaikan yang berkenaan dengan bahwa sholat kita ini, kita sholat itu kira-kira bisa mencatatkan kebaikan sejak awal sampai akhir atau seberapanya, itu tergantung kepada kita ya. Kemarin seperti itu ya. Innal abda la yusalliya wala yaktuba lahu min sholatihi la nisfuha wala sulusuha wala rubu'uha wala khumusuha wala sudusuha wala asyaruha wa inna ma yuktabu lirrajuli min sholatihi ma aqala minha. Jadi yang artinya innal abda, sesungguhnya seseorang seseorang yang sedang sholat itu la yusalliya, dalam sholatnya itu wala yuktabu, tidaklah mereka itu, tidaklah seseorang tadi mencatatkan sholatnya yang ia kerjakan, la nisbuha, mungkin mencatatkannya itu setengahnya, wasulusuha atau sepertiganya, wala rubu'uha atau seperempatnya, wala khumusuha atau seperlimanya, wala sudusuha atau seperenamnya, wala asyruha atau sepersepuluhnya. Kira-kira wa inna ma yuktabu lirajuli, akan tetapi sesungguhnya seseorang itu yang sholat itu mencatatkannya min sholatihi ma aqala minha, seberapa kita sadar bahwa kita sadar waktu sholat ini bahwa kita itu menghadap kepada Allah, yang kita hadapi ini Allah, ya sejauh itulah kita mencatatkan. Kalau memang sejak awal, sejak takbiratul ihram sampai salam kita konsen kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berarti awal sampai akhir. Tapi di sini kebanyakan tadi
tidak setengahnya, juga tidak sepertiganya, tidak seperempatnya, tidak seperlimanya, tidak seperenamnya, tidak sepersepuluhnya. Kenapa? Karena hatinya berpaling, ya. Hatinya berpaling, ya. Berpaling. Maka ketika kita menghadap apalagi berjamaah, ya, itu harus kita mengerti ya tentang fadilahnya atau keutamaan tadi, biar kita terdorong betul. Kalau kita itu selakukan sendirian, itu kita mencatatkan amal kita itu satu kebaikan. Kalau berjamaah kita bisa mengamalkan kebaikannya itu 27 derajat, 27 kebaikan. Nah ini hendaklah menjadikan mendorong kepada kita. Hadis Rasulullah SAW, Abdallu sholatul jamaah min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat sendiri itu 27 derajat. Itu harus setelah kita tahu, ya, setelah kita tahu, ya, itu menjadikan pendorong kita. Ini loh jaminan Rasulullah SAW. Kalau kita itu sampai sholat berjamaah akan mempunyai kelipatan kebaikan 27 kebaikan dibanding sholat sendirian. Nah, ini menjadi kita konsentrasi. Begitu juga di dalam, maka termasuk di dalamnya apabila kita di dalamnya salah satunya adalah la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, tidak sholat lah atau tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca umul kitab atau membaca Al-Fatihah. Nah ini kita harus ngerti betul kenapa para hufat, ya, para hufat itu dititik beratkannya mesti di Al-Fatihah. Karena apa? Karena itu memang akan kita pakai sehari-hari, ya. Bagaimana ketika surat Al-Fatihah itu berusaha jangan sampai salah, ya. Jangan sampai salah, meleset sedikit salah artinya berubah, ya. Meleset sedikit salah artinya berubah. Maka kita berusaha jangan sampai ada salah, berusaha salah. Ya sebagaimana kita kalau tadi mendorong kita untuk bersolat berjamaah, kalau kita kerjakan sendiri itu satu kebaikan, kalau berjamaah 20. Itu jaminan itu dari seorang yang maksum, seorang yang terjaga dari dosa, yaitu baginda Rasulullah SAW. Kalau kata beliau aja kita tidak ya kan? Lalu bagaimana? Ya kan? Udah Allah jamin beliau, ya, terjaga dari dosa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah itu berbicara, ya, dengan hawa nafsunya, tapi berbicara beliau itu dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah ini harus mendorong kita untuk memperbaiki, ya, ya. Maka ya, di sini akan kami bacakan ini, pernah kami sampaikan ini, ya, artinya mengingatkan kembali salah satu hadis Rasulullah SAW yang memuat tentang keutamaan surat Al-Fatihah ini, ya. Itu memang dibahas di samping bagaimana bacaan kita ini benar,
kita ngerti artinya karena ini terdapat bahwa di dalam sholat itu ada dialog kita ya. Dialog kita berwawancara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man shalla sholatan, barang siapa yang sholat ya, lam yakra, tidak membaca di dalam surat itu bi ummil Quran, induknya Al-Quran, maksudnya itu Al-Fatihah, fahiya hidajun, maka dia terputus. Kata beliau, maka dia terputus. Beliau sampaikan peringatan ini sampai 3 kali. Man sholla sholatan lam yakra fiha bi ummil Qur'ani fahuwa hidajun, ini sampai 3 kali. Barang siapa, kalau diterjemahkan barang siapa itu kurang pas gitu ya. Kok barang siapa gitu ya. Terjemah modernnya siapa saja. Nek barang siapa kan seolah-olah barang ya kan. Ada siapa saja. Siapa saja sholat kemudian dia tidak membaca ummil kitab yaitu Al-Fatihah, maka dia maka sholatnya itu khidajun, yaitu terputus. Ada yang ini mengartikan salasan, ini diulangi sampai 3 kali, wairu tamamin, tidak sempurna sholatnya. Memang harus membaca. Faqila li Abi Hurairah, kemudian Abu Hurairah bertanya, inna nakunu wara al-imam, wahai Rasulullah, kami itu kan di belakang imam, maksudnya kami itu kan jadi makmum, wahai Rasulullah, kenapa harus baca gitu kan? Faqala, kemudian beliau menjawab, Iqra biha fi nafsik, bacalah surat Ummul Quran itu atau bacalah Al-Fatihah itu diri kalian sendiri. Maksudnya setelah imam membaca ya, maka Imam Syafi'i beliau setelah membacanya selesai maka baru membaca. Kalau ketika imam membaca kita mendengarkan, dasarnya apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maksudnya ini kalau secara umum kan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian maka dengarkanlah, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Apa kayak gitu? Ternyata bukan. Apabila imam sedang membaca Al-Fatihah, maka kalian didengarkan. Nah, setelah amin selesai, bagaimana amin kita bersama imam, kemudian baru kita membaca. Maka tadi Iqra biha binafsi, ya, bacalah dengan diri kalian sendiri, kata beliau tadi. Seperti itu. Terus ini hadisnya, maka membaca sendiri. Setelah itu membaca sendiri tadi. Jadi setelah imam baca berarti kita baca sendiri. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena saya Abu Hurairah ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia
berfirman, nah itu karena ini hadis qudsi. Ini tentang Al-Fatihah ini. Qasamtu sholatu baini wa baina abdi nisfaini. Jadi dalam sholat, dalam membaca Al-Fatihah itu aku antara saya, antara aku Allah dengan orang yang sholat menjadi dua. Wali abdi masalah, bagi hambaku yang sholat tadi, wali abdi, bagi hambaku yang sholat, masalah apa yang dia minta. Maksudnya dia minta, maka Allah yang akan ngasih. Fa idza qala al abdu, ini termasuk apabila seorang hamba atau seorang yang melakukan sholat itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita mengucapkan ini, qala Allah menjawab. Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Wa qala marratan, ya abdi. Saya ulangi ya. Jadi hamadani abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila kita mengucapkan yang maha pengasih, maha penyayang, qala Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Dijawab dalam maka kita harus selalu ingat ya, selalu ingat ketika sholat itu posisi kita itu menghadap Allah. Wa idza qala, apabila orang yang sholat mengatakan maliki yaumiddin, jadi maliki yaumiddin ini bisa dibaca ma-nya dua ketuk atau satu ketuk. Nah, kalau maliki yaumiddin berarti Allah yang memiliki hari kiamat. Kemudian kalau ma-nya pendek, maliki yaumiddin, nah itu berarti Allah yang merajai di hari kiamat. Artinya tidak boleh dibaca, kita pilih yang mana. Nah, itu. Ketika kita mengucapkan bahwa yang merajai hari kiamat, qala, Allah menjawab, majadani abdi, hambaku telah memuliakanku, katanya. Wa idza qala, wa qala marratan fawadda ilayya abdi. Wa idza qala, ini akan kami berikan apa yang dia minta tadi kan. Kemudian wa idza qala, apabila kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi apa yang kita minta ini? Satu, kita menyembah hanya kepada Allah. Jawabnya Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini ayat ini antara aku dan antara hambaku. Wali abdi masalah, antara hambaku yang dia minta, kita minta apa ini sini? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Maka ini hanya untuk Allah. Penyembahan itu hanya untukku Allah. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku, untuk kita yang sholat, apa yang kita minta? Apa yang kita minta tadi? Nasta'in, iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Lah pertolongan itulah yang untuk orang yang sholat akan ditolong oleh Allah. Nah, terus jadi fa'idha qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.
Jalannya yang lurus itu yang mana? Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Jalan yang kita minta itu, jalan yang lurus itu, jalan yang telah diberi nikmat Allah kepada orang-orang ya. Orang-orang siapa? Yaitu para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solih. Ini yang kita minta. Nah, jadi keistimewaan atau keutamaan inilah yang mendorong kita di dalam sholat ya, yang mendorong kita di dalam sholat ini kita bagaimana nilainya itu kalau bisa sholat itu ya sejak awal sampai akhir. Nah kalau tidak begitu gimana, apa batal? Ya tidak batal, tapi tadi kan yang dicatat yang kita catatkan itulah yang sejauh kita menghadap, sejauh kita ingat kepada Allah, sejauh kita berakal kepada Allah, itulah yang kita catatkan pahalanya. Jadi kalau kita sampai ya sebagaimana yang ya kadang-kadang kita kalau apa namanya baca surat Al-Quran itu kalau tidak apa namanya tidak ngerti keutamaannya, kadang-kadang kita kurang semangat. Misalnya inna suratan fil Qur'ani salasina ayatan safa'at li sahibiha hatta ghafara lahu. Misalnya dalam surat Al-Mulk Rasulullah SAW bersabda, di dalam Al-Quran itu ada satu surat yang berisi 30 ayat. Barang siapa yang dalam satu Al-Quran itu ada satu surat yang berisi atau yang ayatnya itu 30 ayat. Barang siapa yang membacanya, menjaganya, itu akan menjadi syafaat, akan menjadi pembelanya di dunia sampai di akhirat. Nanti kalau di akhirat kita itu surat Al-Mulk kan, maka barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, nanti qadarullah kok kita itu dimasukkan ke neraka. Nah itu protes ya ayatnya tadi, surat yang kita baca tadi protes. Ya Allah, kami ada surat Al-Mulk ini ada di dalam kami atau ada dalam tulang kami atau dalam daging kami ya Rasulullah. Ya Allah, kenapa engkau masukkan kami? Dari situ bahwa kami atau surat ini akan menjamin. Maka ketika kita tahu tentang kelebihannya ini, keutamaan ini, akhirnya kita bagaimana kita membaca surat Al-Mulk atau kalau bisa menghafal. Nah begitu. Atau surat lain, kan istimewaan itu banyak ya. Oke, kita siapa yang membaca surat ayat kursi, maka setan tidak akan datang kepada dia. Begitu juga sama. Kalau kita tahu kelebihan atau keutamaan itu, sehingga kita semakin yakin. Surat lain misalnya, man qara'a suratul waqi'ah, siapa saja yang membaca surat Al-Waqi'ah, surat Waqi'ah, pokok rahasianya, monggo kula panjenengan di rahasianya apa surat Al-Waqi'ah gitu. Siapa saja yang membaca surat Al-Waqi'ah bikulli lailatin, pada setiap malam, siapa menjaga membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, la yusibhu, maka la yusibhu faqatun abadan, maka dia tidak
kena kesusahan kesulitan yang selama-lamanya. Ini kan penjagaan kita. Sehingga yakin apa tuh rahasianya? Ternyata luar biasa ya. Surat Al-Waqiah itu menceritakan di dalamnya itu kisah-kisah orang yang telah terjadi, orang-orang yang lampau yang telah terjadi bahaya, orang masuk neraka, orang akibat orang lampau, atau yang sedang terjadi atau yang akan datang. Ini sudah diprediksi, sudah dikisahkan di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ini, sehingga pas kita hidup nengok kita, akhirnya kita jadi semangat. Nah, ini seperti ini. Jadi maka begitu kami sampaikan bahwa kita harus tahu keutamaannya, sehingga kita itu semakin semangat di dalam beramal. Nah, gitu. Sholat tahu keutamaannya, tahu keutamaannya. Walaupun jauh sana dari Bolon, karena langkahnya satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah mengangkat derajat, luar biasa kan? Itu karena tahu rahasianya. Memang ya rekoso kalau sekarang kan diputar ya. Diputar pakai motor ya. Putaran motor itu putaran yang barokah. Tapi intinya seperti itu ya, artinya punya keutamaan sehingga termotivasi kita, terdorong kita untuk berbuat yang lebih maksimal. Nah, ini seperti itu. Ya, ini memang agak itu tentang sholat. Jadi intinya bahwa buku Safinatun Najah ini pokok bahasannya itu sampai pada siam ya. Sampai pada siam. Memang ada yang nambahi, artinya ditambah itu artinya tambahan itu bukan dari beliau mu'alifnya. Jadi kayak kita sudah kita bahas tentang toharoh dan puasa. Ini menurut Imam Syafi'i secara detail di dalam kitab Safinatun Najah itu. Mungkin nanti akan biar ngaji nih kitab kepada kitab yang lain, mungkin akan kita mungkin pindah ke kitab yang lain, seperti kitab-kitab yang Fathul Qorib dan sebagainya ya. Itu sebagai membuka. Nanti memang ada kelebihan tersendiri ya, ada sendiri. Ini sebagai kitab turos untuk fikih di pesantren ya. Ini yang kami sampaikan ya, mudah-mudahan setelah ini kita jadi memotivasi dalam apa yang keutamaan tadi, mendorong kita untuk beramal yang lebih maksimal di dalam beramal itu. Dalam melaksanakan sholat kita tahu keutamaannya, sehingga kita ingin meraih keutamaan yang baginda Rasulullah SAW sabdakan. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, bagaimana kita sholat kita ya. Ingat-ingat sholat kita nanti, sholat kita itu menjadi sangat bernilai ya, sangat bernilai, karena ya termasuk termasuk yang wajib, termasuk yang sunnah itu maqam mahmudah itu diantaranya adalah sholat yang sunnah itu ya. Nah, ini hendaklah kita orang-orang dulu itu tirakatnya panjang itu karena sholat yang ditambahi sholat yang sunnah yang menjadi mengangkat derajat di sisi manusia ataupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, atau di hadapan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Demikian apa yang kami sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.